Sahabat yang diberkati Tuhan, kita kembali di dalam doa bersama di malam hari ini. Tentu saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sahabat yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengar firman dan sebelum kita beristirahat, marilah kita memuji Tuhan. Kita agungkan satu pujian yang sangat memberkati kita, yang berjudul El Shaddai, bahwa inilah menjadi penyembahan kita dan pujian kita kepada Allah. Mari sahabat, kita pujikan nyanyian ini, El Shaddai, El Shaddai. Tuhan, El Shaddai, El Shaddai, Allah yang maha besar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu firman Allah pada hari ini kita akan menyaksikan betapa Allah yang besar, Allah yang sangat heran dan luar biasa, Allah yang layak dipuji dan dihormati. Kita akan melihat karya Allah kepada tokoh yang kedua yang harus kita pelajari pada malam hari ini. Kalau kemarin kita telah belajar daripada kehidupan Nuh, dan pada saat ini
sahabat yang diberkati Tuhan, kita akan belajar dari tokoh yang kedua, yaitu Abraham. Sahabat yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang Abraham, berarti kita sedang berbicara tentang tema mengatasi hal-hal yang belum diketahui. Mengatasi hal-hal yang belum diketahui. Sahabat yang diberkati Tuhan, kita tentunya harus mengakui bahwa hari besok dan hari selanjutnya kita belum tahu apa yang terjadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu kita akan belajar daripada tokoh yang sangat luar biasa, tokoh yang besar sebagai pembangun di dalam kerajaan Allah, yaitu Abraham. Sahabat yang diberkati Tuhan, satu firman Allah di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 2, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sahabat yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang sangat hebat dan luar biasa. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Bahwa dia di tanah Ur sebenarnya sudah orang yang hebat, orang yang diberkati, dan orang yang memiliki segalanya. Walaupun satu kekurangan di dalam dirinya, bahwa sampai Allah memanggil dia kepada tanah perjanjian, saudaraku, dan dia menjadi penyembah Allah yang hidup, Allah Yahweh, dia belum memiliki keturunan. Tetapi sahabat yang diberkati Tuhan, itulah yang mau kita lihat di dalam firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa inilah yang menjadi dasar awal daripada perintisan Abraham. Ketika Allah memanggilnya untuk menjadi satu bangsa yang besar, dan dia akan masyhur, dan dia akan menjadi berkat dan diberkati. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, inilah dasar pengalaman yang dimiliki Abraham. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita berpikir secara logika, untuk apa lagi Abraham pergi ke sana? Tetapi berbeda, sahabat yang diberkati Tuhan. Inilah panggilan Allah yang tidak bisa dia tolak, bahwa dia akan hidup benar sesuai dengan rancangan Allah di dalam dirinya. Karena rancangan Allah yang terbaik. Ada keistimewaan daripada Abraham ini, bahwa dia memiliki kepekaan dengan Tuhan. Sekalipun sebelumnya dia belum mengenal Tuhan, tetapi dia memiliki kepekaan yang sangat luar biasa. Sahabat yang diberkati Tuhan, kita lihat dalam firman bahwa dasar dari pengalaman Abraham adalah imannya. Kehidupan Abraham dan pengalamannya menyatakan kebenaran Alkitab yang paling penting, yaitu dibenarkan karena iman. Perhatikan dalam Kejadian 15 ayat 6 berkata, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikan, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa iman itu adalah kebenaran di dalam diri Abraham. Maka itu sangat penting, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dia memegang satu prinsip yang sangat luar biasa. Sebelumnya pun dia, saudara, sudah menjadi orang baik, tapi setelah dia dipanggil dan menyembah Yahweh, menyembah Allah yang berkuasa, maka dia memegang hukum kehidupan. Apakah hukum kehidupan yang dia praktekkan? Ialah kesejahteraan bagi semua orang, kedamaian, kebahagiaan, dan kesuksesan. 4 hal ini menjadi prinsip hidup yang dia pertahankan di dalam kehidupannya. Yang tentunya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia tetap berpegang kepada iman kepada Allah yang sangat luar biasa. Inilah yang kita perhatikan di sini. Maka, saudaraku, Abraham membuktikan kepada kita bahwa kita tidak perlu berencana dan berkata bohong dan menipu dan menjadi egois dalam menjalankan kehidupan kita. Dikatakan di sini, saudaraku, ingatlah apa yang terjadi ketika hal-hal yang tidak kita ketahui terjadi dalam diri kita. Kita merasa takut, kita merasa shock. Apalagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, hal-hal itu yang membawa kebencana bagi diri kita. Tetapi Abraham, saudara yang dikasih Tuhan, dia tetap mempersiapkan diri dengan senantiasa dia hormat kepada Allah, dia tunduk kepada Allah, dia mengikuti apa yang dirancangkan Allah bagi dirinya. Saudara perhatikan, ketika dia dipanggil Allah, dia tidak banyak bertanya untuk apa. Sama seperti Nuh, ketika Nuh dipanggil untuk membuat bahtera, dia tidak pernah berkata untuk apa, tetapi dia lakukan dengan
dengan imannya kepada Allah, bahwa semua apa yang diperintahkan Allah dia hidupi dan itu akan terjadi dalam kehidupannya. Nah sahabat yang diberkati Tuhan, sering sekali kita gagal memahami konteks ini. Kita berbicara, tak mungkinlah itu terjadi. Sahabat yang diberkati Tuhan, tapi melalui setiap pengalaman rohani dan setiap firman yang disampaikan kepada kita, maka kita belajar dengan baik bahwa apa yang difirmankan oleh Allah akan terjadi. Oleh karena itulah kita perlu membenahi diri kita. Kita perlu untuk senantiasa hidup memegang janji Allah dan firman ini dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kita perhatikan bahwa ketika dia berangkat, Abraham dan juga Sarah dan juga Lot, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan bahwa Abraham selalu memperlihatkan hidup yang membawa sukacita dan damai. Perhatikan ketika gembala-gembala Lot berantem dengan gembala Abraham, maka Abraham tidak pernah untuk memusuhi Lot, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dia memberikan solusi dari hal yang luar biasa. Pasal 13 dalam Kejadian dikatakan, ngapain kita berantem, tidak ada artinya, biarlah kita tetap damai. Engkau sekarang melihat bagaimana hamparan ini yang sangat luar biasa yang diberikan Allah. Nah sekarang tinggal engkau pilih, kalau engkau ke kanan maka aku ke kiri, kalau engkau ke kiri maka aku ke kanan, kalau engkau ke kanan aku akan ke kiri. Perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, itu pilihan. Abraham tidak egois, dia memberikan kesempatan kepada Lot supaya dia dapat memilih yang terbaik. Maka Lot dikatakan dalam firman ini saudaraku pada pasal 13 ayat yang ke-16. Lalu ayat 10. Pas Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya banyak seluruh lembah sungai Yordan, banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zohar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Maka Lot memilih di lembah sungai Jordan. Lot mendirikan tenda menghadap Sodom. Perhatikan ya, perhatikan di sini bahwa Lot mendirikan tenda menghadap Sodom, sedangkan Abraham mendirikan mezbah di hadapan Allah. Dua hal yang berbeda, satu menghadap Sodom dan satu menghadap Allah. Apa artinya ini saudaraku? Bahwa Lot adalah orang yang sangat materialistik. Dia selalu mengukur kehidupan itu dengan materi. Tetapi Abraham, dia selalu mengukur kehidupan itu dengan anugerah Allah. Hal yang berbeda. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang selalu menganggap kehidupan itu adalah materi, maka dia akan menghalalkan segala cara demi mencapai ambisinya. Tetapi kalau ada orang yang menghalalkan dan menganggap bahwa semua adalah kehidupan anugerah, maka dia akan senantiasa hormat kepada Allah. Dua hal ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Bahwa ketika saatnya tiba, Sodom dan Gomora dihancurkan Allah, maka semua hancur daripada kehidupan daripada Lot. Saudara dikasihi Tuhan, tidak ada yang perlu disesali karena Lot telah memilih yang terbaik. Tetapi perhatikan Abraham, tidak ada yang mengganggu daripada apa yang dia miliki, baik sebelum dia percaya yang dibawa hartanya sampai Tuhan menambahkan kembali. Kita melihat di sini bahwa apa yang dimiliki Abraham, dia tetap miliki untuk selama-lamanya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Tidak ada kehancuran. Saudara, karena apa? Karena dia hormat kepada Tuhan, karena dia memegang prinsip untuk kesejahteraan, kedamaian, dan juga kesuksesan di dalam kehidupan banyak orang. Dia tidak egois, tetapi dia senantiasa hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham adalah contoh dalam Alkitab tentang orang yang dapat mengatasi hal-hal yang belum diketahui. Dia keluar meskipun ia tidak tahu kemana harus melangkah. Perhatikan saudaraku, tetapi dia percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat luar biasa. Saya sangat diberkati ketika membaca kitab Kejadian ini, kehidupan Abraham dan juga tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Bagaimana mereka tetap hidup bergantung kepada Allah, bergantung kepada firman, dan itulah yang mereka hidupi dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun yang terpenting, Abraham selalu memperhitungkan Allah dalam segala hal. Perhatikan, Abraham selalu memperhitungkan Allah dalam segala hal. Dia tidak pernah membuat absen Allah di dalam kehidupannya, tetapi mengutamakan Allah di dalam kehidupannya. Perhatikan, apakah kehidupan
dengan kondisi ini. Seringkali kita saudara yang dikasih Tuhan, kita hanya menomorsekiankan daripada Allah. Tetapi Abraham tidak. Dia nomor utama. Dia mengutamakan Tuhan. Maka dikatakan di sini bahwa dia memperhitungkan segala hal. Baginya adalah Allah yang paling utama. Maka dia selalu melakukan hal-hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Sahabat yang diberkati Tuhan, dia tahu bahwa Allah mengetahui hal-hal yang tidak diketahui, yang tidak kelihatan dan di masa depan. Tetapi itu dia sangat yakin. Oleh karena itu kita akan belajar menurut Alkitab dan menurut firman ini, sebenarnya iman itu seperti apa bagi Abraham? Atau apa arti iman bagi Abraham? Kalau saya lihat di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa yang pertama iman bagi Abraham adalah iman berarti ketaatan. Apa sahabat yang diberkati Tuhan? Iman berarti ketaatan. Nah, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, iman bisa merupakan perasaan atau dorongan. Sebagai perasaan itu tidak ada artinya. Sebagai iman menjadi kekuatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi iman itu mendorong kehidupan kita. Dan iman itulah yang terus mendorong kita sehingga kita melakukan dan melampaui kehidupan kita. Tidak hanya dirasa-rasa, tetapi ini satu hal yang harus kita ketahui, bahwa iman itu adalah dorongan. Itu apa saudaraku? Seperti hal yang mendorong kita sehingga kita maju saudaraku, dan seraya berkata, ayo engkau mampu, kau mampu, kau mampu, kau mampu, kau bisa, kau bisa, kau bisa. Tapi kalau hanya perasaan, ya itu begitulah saudara. Tidak seperti itu. Memang dua hal ini, iman itu bisa perasaan dan dorongan. Tetapi keduanya harus berjalan. Terutama adalah dorongan. Dan itulah yang dialami Abraham. Maka iman bagi Abraham adalah ketaatan. Dia taat melakukannya. Ketika Allah katakan keluar engkau, dia keluar. Kemana dia nggak tahu. Tetapi dia ikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Janji Allah itulah di ayat yang kedua dari pasal 12 Kejadian yang dia pegang dalam kehidupannya. Engkau akan menjadi bangsa yang besar, engkau akan masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan, maka itulah nama Abraham, artinya bapa dari segala bangsa atau bapa orang percaya. Itulah arti daripada Abraham. Sahabat yang diberkati Tuhan, hal yang kedua, seperti apakah iman bagi Abraham? Iman bagi Abraham, iman berarti masa depan. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan Ibrani pasal 11 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dan selanjutnya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Perhatikan saudaraku, akhir dari iman bukanlah kematian, sebab iman menjangkau sisi lain daripada kematian. Iman memberikan kehidupan abadi dan kekal. Inilah yang harus kita pegang. Maka dikatakan baik hidup kita maupun mati kita adalah milik Tuhan. Itulah iman yang berbicara kepada Abraham dan dia praktekkan di dalam kehidupannya. Dan hal yang ketiga sahabat yang diberkati Tuhan, iman bagi Abraham adalah bahwa iman itu berbicara tentang sedang bekerja, atau iman berarti Tuhan sedang bekerja. Perhatikan, ini sangat luar biasa. Kejadian pasal 22 ayat yang kedua dikatakan, ketika Tuhan memberikan keturunan namanya Ishak kepada Abraham, apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan, Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu. Perhatikan saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia itu sudah lama dia tunggu, di umur 75 tahun dia dipanggil keluar, dia belum memiliki, baru berapa tahun kemudian dia memperoleh keturunan. Maka di antara 80 sampai 90
90 tahun, maka dia memperoleh keturunan. Saudaraku, itu pun diminta Allah untuk dipersembahkan. Tujuannya untuk apa? Inilah saudara yang dikasih Tuhan Allah, berbicara tentang bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Paulus mengatakan di kitab Roma bahwa Allah bekerja, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak yang mengasihinya. Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang dilakukan Abraham? Apakah dia mempersembahkan Ishak? Dia berikan, saudara. Tetapi perhatikan, ketika Abraham melakukan itu, perhatikan ya, ketika Abraham melakukan itu, dia tidak bertanya, kok Tuhan begitu tega? Tidak. Tetapi ketika Abraham dengan hati yang taat, dengan hati yang tulus mengerjakan itu, perhatikan, maka Tuhan sedang bekerja. Apa yang dikerjakan Tuhan? Bahwa Tuhan pun tidak sesadis itu untuk mengambil daripada berharga daripada Abraham, walaupun itu hak Tuhan. Tetapi perhatikan, Allah menggantikan lebih daripada apa yang dipikirkan oleh Abraham. Satu perkataan Abraham ketika Ishak berkata, "Pak, di sini kayunya sudah ada. Di sini korek apinya sudah ada. Tetapi di manakah korban yang dipersembahkan?" Mungkin Abraham pada waktu itu, sahabat yang diberkati Tuhan, dia sangat sedih dan menangis. Dia menjerit dalam dirinya, mengapa ini terjadi Tuhan? Tetapi apa yang dia lakukan? Dia katakan satu iman kepada anaknya. Tuhan yang menyediakan. Luar biasa. Tuhan yang menyediakan anakku. Benar sahabat yang diberkati Tuhan. Ketika dia mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ketika dia mau menyembelih daripada anaknya, Tuhan mengatakan, "Abraham, aku sudah tahu seberapa imanmu." Maka dikatakan, dia menoleh dan sudah ada persembahan korban, yaitu saudaraku domba yang dipersiapkan oleh Allah untuk dipersembahkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Saudara perhatikan, maka ketika kita melakukannya, sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Itu adalah iman. Maka sahabat yang diberkati Tuhan, apapun dalam dunia ini, kalau itu kehendak Allah, lakukanlah, jangan takut. Bagi engkau yang sedang studi, jangan pernah engkau menyerah sebelum engkau melakukannya. Karena ketika engkau melakukannya, maka Tuhan sedang bekerja. Bagi engkau saat ini yang sedang mencari pekerjaan, saya katakan, jangan tinggal diam. Pergi beranjak. Ketika engkau beranjak, Tuhan sedang bekerja. Ketika engkau memulai usahamu, jangan pernah katakan, mungkin sudah banyak saingan. Tetapi ketika engkau mulai dengan iman, dengan dasar yang pengharapan yang teguh, maka Allah sedang bekerja. Ketika engkau sedang membangun rumah tangga, maka jangan katakan, nanti aku takut bahwa suamiku, istriku adalah orang yang paling saya takuti. Kata itu adalah mungkin pribadimu. Tetapi saya mau katakan, ketika engkau berdoa minta pengharapan kepada Allah, meminta kepada Tuhan supaya engkau berikan pasangan yang sepadan, maka Tuhan bekerja untuk memberikan engkau pasangan yang sepadan. Demikian saudara yang dikasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin engkau saat ini di dalam kesulitan, mungkin engkau saat dalam masalah, mungkin engkau dalam penderitaan, mungkin engkau dalam sakit penyakit. Saya katakan begini, apa yang dikatakan oleh Abraham pada saat ini, bahwa iman baginya begitu penting. Karena iman itu saudaraku dikasih Tuhan, dia taat. Iman itu saudaraku dikatakan, dia membawa kehidupan kepada masa depan. Dan iman itu Tuhan sedang bekerja bagi dirinya. Saya yakin dan percaya itu yang terjadi. Kalau Abraham meyakini Allah, apakah sahabat meyakini Allah yang kita sembah? Apakah sahabat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dapat melakukan lebih daripada apa yang kau pikirkan? Saya percaya itu. Dan itulah iman saya. Dan saya percaya sahabat juga memiliki iman yang demikian. Iman kita adalah iman yang bertumpu kepada keyakinan. Iman kepada yang hidup adalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang membawa keselamatan dan kelepasan bagi kita. Oleh karena itu sahabat yang diberkati Tuhan, apapun dalam kehidupanmu ini, jangan engkau pernah takut. Jangan engkau pernah ragu dalam kehidupan ini. Selagi engkau berpegang kepada firman dan selagi engkau masih melakukannya, maka ingatlah Allah sedang bekerja, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan anugerah di dalam kehidupanmu. Sahabatku yang diberkati Tuhan, marilah kita berpegang kepada firman ini. Maka apapun yang terjadi masa kini, masa depan, atau belum kita lihat apa yang terjadi di depan, hamparan seperti apa yang terjadi, tetapi saya percaya, lakukanlah itu dengan imanmu, maka penyertaan Tuhan akan tetap bersamamu. Di dalam kitab Lukas mengatakan, Immanuel, apa artinya?
bahwa Allah yang menyertai kehidupan kita. Tetap semangat, tetap optimis, jangan pernah ragu dengan kehidupanmu, karena kehidupanmu adalah perjuanganmu, dan perjuanganmu adalah di dalam imanmu, dan Allah sedang menantikan perjuanganmu. Apakah engkau mau atau tidak, itu tergantung kepada keputusanmu pada hari ini di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Oleh karena itu sahabat yang diberkati Tuhan, engkau yang sakit jangan pernah berputus asa. Biarlah engkau memohon anugerah kepada Allah, pertolongan. Tuhan, minta kepada Tuhan supaya hidupmu dibereskan Tuhan. Mungkin engkau masih memiliki kepahitan, atau mungkin engkau tidak mengampuni sehingga penyakit masih ada, atau mungkin itu ujian bagimu untuk memperkuat imanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetaplah berpegang dan berharap kepada Allah, karena Allah kita Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan segala hal di dalam kehidupan kita. Bagi kita itu terbatas, tapi bagi Allah tidak ada yang terbatas. Satu pujian yang indah ini, referennya kita akan nyanyikan sekali lagi. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Itulah yang membawa kehidupan kita untuk menyenangkan hati Allah, dan iman kita adalah di dalam El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Saya percaya itu menjadi kekuatan kita pada malam hari ini. Kita bangga memiliki Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu luar biasa. Sahabat yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu seperti apa pergumulanmu hari ini, tetapi yang saya tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang sama. Tuhan Yesus Kristus, Dia penolong kita yang sejati, kawan kita yang sejati. Engkau Allah anaknya, aku adalah anaknya. Engkau adalah sahabatnya, aku adalah sahabatnya. Maka percayalah kepada Dia. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena Dia akan memampukan kita menjalani kehidupan kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah besar, Allah yang menolong, Allah yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah Engkau berikan bagi kami pada malam hari ini. Firman yang begitu kuat, yang begitu memberkati, yang menolong kami, memberikan inspirasi melalui tokoh-tokoh Alkitab, tokoh pejuang iman, yaitu Abraham, Bapak orang percaya. Kami bersyukur bahwa dia memberikan satu kehidupan, gambaran kehidupan dalam iman kepada Allah. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk senantiasa belajar kepada iman yang demikian sempurna, dan tolonglah kami supaya kami senantiasa bergantung kepada iman kami kepada Yesus Kristus, karena disitulah yang menuntun kehidupan kami kepada hari-hari yang belum kami ketahui akan seperti apa, tetapi masa depan kami telah Engkau berkati. Ketika kami berjalan bersamamu, maka Engkau akan menghantar kami kepada masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pribadi kami, berdoa untuk kesehatan kami. Bapa, pulihkan, berkati. Kalaupun saat ini ada di antara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Demikian juga saat ini ada yang putus kerja atau hubungan kerja, kami doakan, mungkin mereka di PHK, atau mungkin usaha mereka sedang bermasalah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap perusahaan-perusahaan diberkati, dan mereka juga hidup
takut akan Tuhan. Dan setiap pekerja boleh mereka bekerja kembali, dan mereka menikmati berkat Allah, dan memberikan hidup mereka kepada Allah, dan senantiasa mengingat kebaikan cinta kasih Allah. Kami doakan juga saat ini para pengusaha, para pebisnis, Engkau berkati mereka supaya mereka tetap teguh dalam menjalankan usaha mereka, hidup takut akan Tuhan dengan rendah hati, mengandalkan Tuhan, mengandalkan iman dalam ketaatan, iman di dalam masa depan, dan iman yang sedang bekerja karena Tuhan sedang bekerja bagi setiap pribadi kami, bagi anak-anak yang saat ini yang sudah lulus dari SD, SMP, SMA, bahkan mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan berkati. Kami doakan juga pergaulan daripada anak kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah dalam nama Yesus. Tutup bungkus mereka dengan darah Kristus, sehingga mereka dijauhkan daripada pergaulan-pergaulan yang mencoreng hormat kepada Allah. Kami doakan biarlah mereka hidup takut akan Allah. Masa depan mereka, bahkan pasangan hidup mereka, diberi yang sepadan, yang takut akan Allah. Mereka akan sukses dalam Tuhan, dan mereka mencintai rumah Tuhan, cinta kepada rumah Tuhan, dan mereka akan senantiasa hidup takut akan Allah. Kami berdoa juga saat ini Bapak, kalau ada Bapak di antara kami saat ini yang hilang harapan, atau saat ini sedang dalam kekhawatiran dan ketakutan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka bergantung kepada iman, kembali kepada Allah, dan mengimani iman itu sendiri, firman itu sendiri dalam kehidupan mereka. Bapak, terima kasih malam hari ini kami akan beristirahat. Berkati, lindungi, sertai kami, sehingga besok pagi kami memperoleh kekuatan yang baru, nafas yang baru, dan juga anugerah yang baru, sehingga kami diberi kemampuan menjalani kehidupan kami sepanjang hari besok. Sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang bekerja, jemaat Tuhan, keluarga kami, orang tua saudara kami, berkati mereka, sertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, limpahkanlah kasih karunia-Mu bagi setiap anak-Mu yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Biarlah limpahan kasih karunia beserta dengan mereka. Biarlah kasih Allah, anugerah Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati-Mu, menolong-Mu, mencurahkan kasih sayang dan anugerah dan damai sejahtera dari malam hari ini, besok sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan, marilah kita tetap berpegang teguh kepada firman Allah, kepada iman kita. Jangan pernah takut dengan kehidupan ini. Berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam Tuhan ada kepastian, dan bersama Yesus ada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.